Dan tentu saja karena saluran tubanya diangkat, maka otomatis teman-teman akan kehilangan saluran tuba tempat terjadinya kehamilan ektopik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah saya hamil jika pernah mengalami kehamilan ektopik? Oke. Pertanyaan ini selalu dilontarkan oleh teman-teman di kolom komentar. Mungkin ada kecenderungan merasa tidak akan hamil lagi jika pernah mengalami kehamilan ektopik. Kehamilan itu sendiri terjadi jika ada pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur. Jadi sel telur yang sudah matang ini akan keluar dari ovarium menuju saluran tuba atau tuba Fallopi. Jika ada sel sperma yang datang dan terjadi pembuahan, maka akan terjadilah kehamilan. Namun tidak semua kehamilan berjalan normal. Beberapa kehamilan terjadi di luar kandungan atau istilah medisnya dinamakan dengan kehamilan ektopik. Dan kecenderungan kehamilan ektopik ini terjadi pada saluran tuba atau tuba Fallopi. Walaupun ada kasus kehamilan ektopik ini terjadi di dalam abdomen, tapi kasusnya sangat jarang sekali terjadi. Karena saluran tuba tersebut kecil dan tipis, jadi tidak bisa menampung janin yang semakin hari semakin berkembang, sehingga saluran tuba yang berisi janin tadi bisa pecah dan menyebabkan terjadinya kerusakan pada area sekitarnya dan dapat menimbulkan perdarahan yang tentunya akan mengancam nyawa ibu tersebut. Makanya kasus kehamilan ektopik ini merupakan kasus kegawat daruratan untuk dilakukan penanganan segera dengan prosedur pembedahan. Karena jika tuba Fallopi tersebut pecah, akan terjadi perdarahan yang hebat dan tentunya bisa mengalami shock. Dan tentunya ibu tersebut akan merasakan nyeri yang tiba-tiba pada area perutnya. Dan bisa juga disertai dengan flek pervaginam. Awal kehamilan mungkin akan merasa normal-normal saja. Namun jika dilakukan pemeriksaan secara USG pada bagian rahim tersebut pada kehamilan ektopik akan terlihat kosong, namun hasil tes kehamilannya positif. Dan jika dilakukan tindakan operasi pada kehamilan ektopik, maka dokter spesialis kandungan akan melakukan pengangkatan pada saluran tuba tempat terjadinya kehamilan ektopik. Dan tentu saja karena saluran tubanya diangkat, maka otomatis teman-teman akan kehilangan saluran tuba tempat terjadinya kehamilan ektopik tersebut. Dan di bagian saluran tuba yang diangkat tentu saja akan menjadi buntu dan akan mencegah terjadinya pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur. Jadi seperti tubektomi pada satu sisi, walaupun cara kerjanya berbeda. Tapi tentunya saluran tuba yang tempat terjadinya kehamilan ektopik tidak akan terjadi pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur. Sampai di sini mungkin lebih paham ya. Lantas bisa hamil lagi atau tidak? Dalam anatomi reproduksi seorang wanita, ini wanita memiliki dua saluran tuba, yakni saluran tuba sebelah kanan dan juga saluran tuba sebelah kiri. Masing-masing memiliki fungsi yang sama. Seandainya saat teman-teman mengalami kehamilan ektopik pada sisi saluran tuba sebelah kanan, maka saluran tuba sebelah kanan yang akan diangkat. Lantas bagaimana dengan saluran tuba yang sebelah kiri? Saluran tuba yang di sebelah kiri akan tetap aman di posisinya. Dalam arti kata, kamu tetap bisa hamil walaupun setelah menjalani pembedahan akibat kehamilan ektopik. Kecuali kamu sudah pernah 2 kali mengalami kehamilan ektopik pada area saluran tuba,
Ini berarti saluran tuba kanan dan kiri sudah diangkat. Namun juga harus dipastikan apa sih sebenarnya penyebab dari kehamilan ektopik yang teman-teman alami. Ini untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan ektopik pada saluran tuba yang satunya lagi. Sekarang timbul lagi pertanyaan, setelah saluran tuba yang terjadinya kehamilan ektopik tersebut diangkat, apakah masih memproduksi sel telur, dan bagaimana dengan saluran tuba yang satunya lagi? Jadi penjelasannya seperti ini. Walaupun satu saluran tuba sudah diangkat, bukan berarti ovarium yang sebagai pabrikan sel telur akan berhenti memproduksi sel telur, kecuali kamu sudah memasuki masa menopause. Ovarium akan tetap memproduksi ovum atau sel telur setiap satu siklus produksi. Jadinya seperti ini. Jika bulan ini yang matang adalah sel telur pada area saluran tuba yang diangkat saat operasi ektopik, maka tentu saja tidak akan terjadi kehamilan karena tidak akan bertemu sel sperma dan sel telurnya. Nanti sel telur ini karena tidak dibuahi akan diabsorpsi oleh tubuh. Bulan depan nanti ovarium sebelahnya lagi yang akan mengeluarkan sel telur. Karena saluran tubanya masih bagus, jika saat masa subur tersebut dibuahi oleh sel sperma, maka kamu akan mengalami kehamilan. Jadi tak perlu khawatir jika mengalami kehamilan ektopik. Kamu tetap bisa hamil kecuali memiliki gangguan pada sel telur atau sel spermanya. Dan ingat, jika kamu memiliki masalah kesehatan, kamu bisa langsung bertemu dengan dokter dan jangan membuat diagnosa sendiri. Bersama saya, Devi Febriani, perawat kamar bedah. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang sehingga saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video terbaru. Stay healthy. Assalamualaikum.